Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Haji. Saya asal dan sekolah dari SDN Keramat Pela 01. Saya adalah peserta PPG dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4124 0199 102489. Pada hari ini Kamis 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 bab 10, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Pada pembelajaran ini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua tadi di rumah? Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Ya. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Untuk doa pada hari ini akan dipimpin oleh Dafa. Baik, Dafa, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran pada hari ini ya. Ahmad Fairuz hadir. Afnan hadir. Alangin hadir. Alesa hadir. Alia Sifa hadir. Anindita hadir. Ayas hadir. Dafa hadir. Khalid hadir. Kemas Bima hadir. Kesa Nabila hadir. Maria Zulfa hadir. Marsha Milena hadir. Muhammad Azami hadir. Muhammad Gata hadir. Muhammad Latif hadir. Nadir hadir. Naufal hadir. Siti Aisyah, Siti Asifah. Ya, berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan ya. Ya. Terus selanjutnya Bapak akan mengecek kesiapan belajar kalian. Coba diperiksa kembali pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Sudah. Apakah bajunya sudah dimasukkan? Sudah. Kemudian buku tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah. Kemudian alat-alat tulisnya sudah? Sudah. Ya, berarti kita siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Ya, sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Ya, baik, semuanya berdiri. Salia,
Salat sunnah rawatib itu ada berapa macam? Dua. Dua macam. Ada apa aja? Siapa yang tahu arti dari salat qobliyah? Dafa, siapa yang jawab? Salat sunnah sebelum salat fardu. Salat sunnah sebelum salat fardu. Apakah betul jawaban Dafa? Tepuk tangan bersama. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu arti dari salat ba'diyah? Tapi apa jawabannya? Salat sunnah sesudah salat fardu. Apakah betul jawaban Nabi? Oke, itu pelajaran kita yang minggu lalu ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bab 10, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW Rasulku. Ya. Coba Bapak mau tanya dulu, siapa yang tahu siapakah Nabi terakhir utusan Allah? Coba Novel. Siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW, betul kan? Tepuk tangan untuk Novel. Kemudian Bapak tanya lagi nih, ya. Sebutkan akhlak apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya, coba daftar lagi. 1. Senantiasa bersedekah. 2. Rajin beribadah. 3. Meminta maaf dan memaafkan. Ya, kira-kira betul nggak jawaban Dafa? Betul. Betul, bagus, senang Dafa. Nah, siapa lagi yang mau menambahkan akhlak Rasulullah? Ada lagi yang menyebut Tuhan kata. Coba jawab, jawabannya. Sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi cobaan. Apakah Nabi Muhammad SAW itu sabar dalam menghadapi cobaan? Iya. Iya. Betul jawaban Gatal? Ayo semangat, semangat ya, semangat ya. Kamu semangat hari ini? Kamu semangat? Semangat? Ya semangat. 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 Nah, ini kan semangat. Yes, ketika jawab ya. Apa kalian semangat? Oke, kita lanjut ya. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran pertama itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua menceritakan secara sederhana kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ketiga menunjukkan sikap cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang keempat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menanyakan video pembelajaran. Ya. Silakan kalian simak dengan baik-baik. Ya, jadi perhatikan kisah teladan apa saja ya ada di dalam cerita tersebut. Ya. Ya baik, kita saksikan. Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si kaya, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumber Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai si Horea.
Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya, bukankah dahulu nenek moyang kita, Mu'azzaz bin Amr pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Ishaq dan Nailah. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah, ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Ya baik, demikianlah video pembelajaran yang telah kalian saksikan ya. Itu cerita tentang Nabi apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok ya, kelompok untuk mendiskusikan sejarah tentang Nabi Muhammad ya, cerita tentang Nabi Muhammad ya, berdasarkan kisah yang tadi ada di dalam video pembelajaran ya. Ya baik, Bapak akan membagikan ya. Ya, silakan kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Coba diperhatikan kira-kira teladan apa saja yang ada di dalam buku yang patut kita contoh ya. Satu sudah jelas dengan pertanyaan ini? Sudah ya. Baik, kelompok 2. Nah, ini kalian cari ya nilai-nilai akhlak yang ada pada Rasulullah ya. Kira-kira apa saja di situ ya. Oke, sudah jelas kelompok 2? Sudah. Ya, kelompok 3? Sudah. Jelas? Sudah. Sudah bisa ya mencari nilai akhlak yang ada pada diri Rasulullah? Sudah? Sudah. Bagus. Kemudian kelompok 4? Sudah jelas? Sudah. Sudah dicari nilai akhlak yang ada pada diri Rasulullah? Oke, baik, sudah. Kelompok 5 sudah jelas? Sudah. Oke, kalian sudah mencari ya akhlak ada pada diri Rasulullah. Ketika kita masuk ya kelompok 1 dan 2 sudah selesai belum? Sudah. Ya baik. Jika sudah selesai, Bapak meminta
siap kelompok untuk mempresentasikan depan kelas ya. Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya marilah kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya belajar kalian lebih semangat lagi ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk Rasulullah. Namanya Muhammad. Ayahnya Abdullah. Ibunya Aminah. Dilahirkan di Mekah 12 Rabiul Awal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Coba yang pertama kelompok 1 dulu ya, silakan. Siapa nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan dua akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu ketahui. 1. Lemah lembut dalam bersikap dan berkata. 2. Jujur. Ingkari perilaku yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Menolong keburukan. 2. Jujur. 3. Sabar. Amanat yang ingin saya jalani. Jujur dalam berbicara. Alasannya supaya kita dipercaya oleh semua orang. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 menjawab yang 2 akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Tadi apa jawabannya? Jujur dalam berbicara. Yang lemah lembut dalam bersikap dan berkata. Kemudian yang kedua jujur ya. Yang bagus, jawabannya itu betul ya, seperti itu. Kemudian jawaban yang lain juga tadi sudah bagus ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Yang selanjutnya silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan jawaban dari kelompok 2. Nomor 1. Siapa nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2. Tuliskan 2 akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang kamu ketahui. Jujur dalam berkata. Sabar dalam menghadapi cobaan. Lingkari perilaku yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Menolong teman, jujur dan sabar. Tuliskan 1 akhlak Nabi Muhammad SAW yang ingin kamu teladani dan alasannya. Akhlak yang ingin saya teladani jujur dalam berkata. Alasannya supaya disayang Allah, Nabi Muhammad, orang tua, dan supaya orang lain percaya. Ya, bagus untuk kelompok 2 ya. Tadi akhlak yang ingin diteladani oleh kelompok 2 adalah sikap jujur ya. Alasannya supaya disayang Allah, supaya disayang Nabi Muhammad ya. Kemudian supaya dipercaya oleh orang lain ya. Bagus untuk kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang selanjutnya adalah kelompok 3.
Jadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu menjawab akhlak yang ingin teladani itu dermawan. Ya. Apakah Nabi Muhammad SAW dermawan? Dermawan. Ya, sudah pasti dermawan ya. Alasannya, saya ingin bantu orang-orang yang membutuhkan supaya mereka bahagia. Berarti mulia gak? Mulia. Iya, bagus ya. Kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya untuk supaya kita lebih mengetahui lagi tentang Rasulullah, tentang keluarganya, ya. Kemudian tentang asal dari Rasulullah, ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu kisah sang Rasul. Ya, ya semuanya berdiri lagi, kita akan nyanyi. Ya, jadi untuk selanjutnya, nah, Bapak ingin mengingatkan bahwa akhlak dari sikap Rasulullah itu wajib untuk kita teladani, ya. Harus kita contoh. Tadi sikap apa aja yang harus kita contoh? Salah satunya sabar, ya. Kita harus bersikap sabar nggak? Harus. Supaya apa? Supaya disayang oleh Allah. Terus supaya apa lagi? Hah? Mendapat? Ya, mendapat pahala, ya. Nah, itu pentingnya sifat sabar. Kemudian apa lagi yang kita harus teladani? Kita harus contoh supaya tadi dia meminta maaf dan jadi kalau kita bersalah kita harus meminta maaf. Kalau ada orang lain berbuat salah kita, kemudian orang itu minta maaf, apa kita harus memaafkan? Iya, harus, ya, wajib ya, karena itu salah satu contoh dari sikap Rasulullah yang harus kita contoh, ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tadi diceritakan di dalam video pembelajaran, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa sih? 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun apa? Tahun Raya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku apa? Quraisy. Ya. Kemudian tadi ada mujizat Nabi Muhammad. Ada apa aja contohnya? Al-Quran. Terus? Kemudian juga dari jarinya dapat mengeluarkan air. Ya, gitu. Ya, selanjutnya, apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Senang. Nopal senang? Aisyah, Asifah senang? Langit? Senang. Semuanya? Nah, ya, kemudian muka kalian ceria-ceria semua, ya, senang, ya, alhamdulillah, ya. Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak, ya.
penjelasan dari video tadi yang sekiranya membuat kalian bertanya-tanya atau merasa ingin tahu? Tidak. Berarti sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua, alhamdulillah ya. Nah, dari video tadi pun ada nggak yang bisa menceritakan secara singkat ya, tentang Nabi Muhammad SAW? Coba nangis, silakan. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah bersamaan dengan pasukan Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Di saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu wahyu surah Al-Alaq 1-5. Ada lagi? Udah. Ya, itu cerita singkat dari langit. Bagus gak ceritanya? Ingatkan, Ya, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal lembar evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ya baik, waktunya sudah habis. Dikumpulkan kembali ya. Ya, lembar evaluasinya sudah selesai semua. Ini Bapak cek jawabannya. Ini sudah bagus jawabannya ya, sudah banyak yang betul ya. Ya itu ya. Ya untuk kegiatan selanjutnya, ya Bapak ingin memotivasi kalian dalam meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kita harus semangat ya untuk mencontoh sikap yang ada pada Rasulullah. Ya, supaya apa? Ya supaya apa? Mendapat pahala. Supaya ketika di akhirat kita masuk surga. Ya supaya apa lagi? Hah? Supaya
yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah ya, kehidupan kita di dunia dan di akhirat itu akan bahagia. Ya, mau bahagia? Ada nggak yang ingin hidupnya sengsara di dunia? Tidak. Pasti kepingin bahagia. Ada nggak yang ketika di akhirat nanti sengsara? Ada yang mau? Tidak. Pastinya kita ingin bahagia. Ya, maka dari itu kita harus mencontoh akhlak dari Rasulullah. Ya, ya baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita tutup dengan doa, ya, dengan baca surat Al-Asr. Ya, untuk doa silakan dapat kembali mungkin ya.